Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah Farmakologi 2 bersama dengan saya Apoteker Desi Purnamasari. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas pokok bahasan berikutnya, yaitu tentang farmakologi obat-obat kortikosteroid. Mari kita mulai. Ya, sebelum kita lebih jauh melihat atau membahas tentang kortikosteroid, mari kita lihat dulu bagaimana secara alami kortikosteroid ini diproduksi di dalam tubuh ya. Jadi seperti pertemuan sebelumnya di bagian farmakologi hormon kita sudah membahas bahwa hormon di dalam tubuh manusia itu diatur oleh sebuah kelenjar kecil yang terletak di batang otak, yaitu kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis ya, atau kelenjar hipotalamus. Di mana kelenjar hipotalamus ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian depan anterior dan bagian belakang posterior. Di bagian belakang posterior itu menghasilkan dua hormon penting, yaitu oksitosin dan ADH, di mana oksitosin ini membantu persalinan karena dia memiliki efek bekerja di otot uterus atau otot rahim, sedangkan ADH memiliki efek di tubulus yang ada pada ginjal. Kemudian bagian depan atau anterior itu memiliki atau memproduksi hormon yang lebih banyak karena secara ukuran juga bagian anterior dari hipotalamus ini ukurannya juga lebih besar sehingga hormon yang dihasilkan itu lebih banyak. Ada hormon TSH, thyroid stimulating hormone, ACTH, adrenocorticotropic hormone, kemudian FSH dan LH, hormon pertumbuhan, prolaktin dan endorfin. Hormon-hormon inilah yang kemudian memiliki efek atau membantu metabolisme tubuh manusia. Di sini saya highlight di bagian ACTH atau adrenocorticotropic hormone, di mana hormon inilah yang kemudian menjadi asal atau awal disekresikannya atau awal sintesis hormon steroid yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, hormon steroid itu diproduksi tadi sudah dilihat ya, di korteks adrenal. Kita lihat korteks adrenal itu terdapat pada kelenjar adrenal, sedangkan kelenjar adrenal itu seperti namanya terdapat di ginjal. Jadi di bagian atas ginjal kita, kanan dan kiri, itu ada seperti crown, ada seperti mahkota ya. Mahkota seperti ini yang disebut dengan kelenjar adrenal atau kelenjar anak ginjal, di mana steroid ini secara spesifik diproduksi oleh bagian korteks ya. Bagian korteks karena terdapat dari dua bagian, yaitu bagian korteks dan bagian medula, dan steroid ini diproduksi secara spesifik oleh bagian korteks, di mana bagian korteks ini juga dapat dibagi lagi menjadi beberapa zona. Ada zona glomeri, ada zona fasciculata, ada zona reticularis, dan ada adrenal medula ya. Kalau bagian adrenal medula ini menghasilkan hormon yang lain, yaitu hormon-hormon stres seperti epinefrin dan norepinefrin. Sedangkan bagian korteks itu menghasilkan hormon kortikoid. Bagian zona glomerulosa itu menghasilkan mineralokortikoid seperti aldosteron, sedangkan zona fasciculata itu menghasilkan glukokortikoid seperti kortisol, kortikosteron, dan kortison, sedangkan bagian reticularis itu menghasilkan hormon androgen ya, atau hormon-hormon kelamin ya, seperti estrogen dan testosteron. Ya, jadi proses biosintesis kimia dari kortikoid ini dihasilkan dari korteks adrenal, di mana produknya itu hampir memiliki
gugus utama yang sama ya. Di sini mineralokortikoid, kemudian ini untuk glukokortikoid, dan ini untuk hormon androgen atau hormon estrogen. Jadi pathway-nya atau sintesis biokimianya itu adalah sama ya, berasal dari bahan yang sama, kemudian menghasilkan struktur kimiawi yang juga hampir mirip dari masing-masing hormon tersebut. Nah, kita masuk yang pertama yaitu mineralokortikoid atau aldosteron ya. Jadi untuk mineralokortikoid ini fungsinya adalah untuk mengatur kadar air dan konsentrasi elektrolit di dalam tubuh. Nanti dia akan banyak berefek di bagian ginjal karena akan mengatur konsentrasi elektrolit dan kadar air. Kemudian mineralokortikoid ini atau aldosteron ini akan berikatan dengan reseptor mineralokortikoid yang ada di tubulus distal dan collecting duct yang ada di ginjal. Mungkin di pertemuan-pertemuan sebelumnya saat membahas diuretik sudah tahu ya bahwa anatomi fisiologi dari ginjal itu sendiri terdiri dari tubulus-tubulus, ada dari tubulus distal, ada tubulus proksimal, lengkung Henle, dan collecting duct, di mana mineralokortikoid ini karena dia efeknya untuk mengatur kadar air dan elektrolit dalam tubuh, maka reseptornya berada di tubulus distal dan collecting duct yang ada di ginjal. Efeknya adalah meningkatkan reabsorpsi dari natrium, bikarbonat, dan air, serta mengurangi reabsorpsi dari ion K dan ion H. Jadi, dengan adanya mineralokortikoid ini, kadar air, kemudian konsentrasi elektrolit di dalam tubuh menjadi lebih stabil ya, di mana dia fungsinya adalah meningkatkan reabsorpsi Na, bikarbonat, dan air, serta banyak mengeluarkan ion K dan ion H karena dikurangi reabsorpsinya. Nah, efek klinis dari mineralokortikoid ini atau aldosteron ini adalah terjadinya retensi air dan natrium. Jadi, air dan natriumnya itu banyak disimpan di dalam tubuh. Kemudian sebaliknya akan meningkatkan ekskresi dari kalium ya, karena proses reabsorpsinya dihambat oleh hormon ini, maka ekskresinya menjadi lebih banyak. Namun, ketika kadar dari aldosteron ini tidak stabil di dalam tubuh manusia, misalnya saat kadarnya meningkat ya, ketika kadar aldosteron ini meningkat, maka yang terjadi adalah ekskresi kalium akan menjadi lebih tinggi ya. Jadi kalium banyak yang dibuang melalui urin, sehingga yang terjadi adalah hipokalemia. Jadi kita kekurangan kadar kalium di dalam tubuh. Jadi pada saat terjadi hipokalemia, terjadi transmisi aksi dan potensial menjadi menurun. Jadi ion kalium di dalam tubuh manusia itu dalam jumlah yang cukup itu dibutuhkan. Dibutuhkan untuk apa? Untuk potensial aksi, untuk menggerakkan otot-otot yang ada di dalam tubuh, sehingga saat terjadi hipokalemia, maka potensial aksinya menurun sehingga terjadi otot lemah dan bisa menyebabkan paralisis atau kelumpuhan. Di sisi sebaliknya, jika kondisi aldosteron atau hormon aldosteron ini menurun ya, jadi kalau kondisi aldosteron ini menurun, maka banyak atau ion kalium banyak yang direabsorpsi ya, banyak yang reabsorpsi sehingga dapat menyebabkan terjadinya hiperkalemia, di mana hiperkalemia ini di jantung akan menyebabkan kardiak toksik. Kardiak toksik ini akan memiliki efek aritmia atau ketidakstabilan ritme jantung, kemudian kontraktilitas jantung akan menurun sehingga ketika tidak ada penanganan kemudian dibiarkan akan dapat menyebabkan kematian ya. Jadi fungsi dari aldosteron ini tetap harus dijaga kadarnya untuk
optimal, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Karena ketika terlalu tinggi akan dapat menyebabkan kelumpuhan, ya otot-otot menjadi lemah, sedangkan ketika kadarnya terlalu rendah itu dapat menyebabkan toksik pada jantung. Lalu yang selanjutnya, tadi kita sudah bahas mineralokortikoid, sekarang kita bahas glukokortikoid atau kortisol. Kortisol ini atau glukokortikoid ini secara alami diproduksi oleh tubuh kita pada pagi hari ya, secara alami produksinya optimal pada pagi hari, kemudian akan semakin menurun pada saat menjelang siang hari. Jadi proses sekresi dari kortisol ini dipengaruhi oleh kadar stres ya. Jadi karena hormon pengaturnya, kelenjar pengaturnya ada di sistem saraf ya, ada di bagian batang otak, maka ketika terjadi stres itu akan mempengaruhi produksi hormon dari kortisol atau glukokortikoid ini. Efek klinis dari glukokortikoid ini sangat banyak ya. Dia memiliki efek antiinflamasi, kemudian efek imunosupresan dan anti alergi, juga memiliki efek untuk meningkatkan gluconeogenesis dan katabolik ya. Gluconeogenesis ini merupakan pembentukan gula dari zat-zat yang bukan karbohidrat seperti itu. Jadi gluconeogenesis. Kemudian metabolisme karbohidrat, lemak dan protein, mengatur stres dan pengubahan pembagian lemak. Oke, jadi efek klinis dari glukokortikoid ini cukup banyak. Namun yang paling banyak digunakan atau paling banyak diteliti dari penggunaan glukokortikoid ini adalah efek inflamasi dan efek imunosupresan serta efek anti alerginya. Nah, makanya banyak kemudian disintesis obat-obatan kimia yang menyerupai gugus kortikoid ini yang untuk dicari efek antiinflamasi dan efek imunosupresan serta efek anti alerginya. Nah, kita lihat bagaimana sih kemudian mekanisme aksi dari kortikoid ini, kortikosteroid ini, sehingga dapat menyebabkan efek yang tadi saya sebutkan ya. Jadi ada dua mekanisme ya, ada dua mekanisme mengapa kemudian kortikosteroid ini memiliki efek di dalam tubuh. Pertama adalah efek genomik, yaitu efek di mana obat atau zat bekerja langsung pada inti sel ya, langsung pada inti sel. Di mana di sini steroid ini, kortikosteroid ini ya, S ini berikatan dengan sebuah protein binding ya. Di sini adalah kortikoid binding globulin ya. Jadi protein yang tugasnya mengikat steroid. Kemudian setelah berikatan kompleks antara steroid dengan proteinnya ini kemudian berdifusi masuk ke dalam sel ya. Berdifusi masuk ke dalam sel, kemudian dia akan berikatan dengan reseptor ya. Dia akan berikatan dengan reseptor. Lalu reseptor inilah yang kemudian akan membawa steroid tersebut masuk ke dalam inti sel. Nah, di dalam inti sel ini kemudian steroid akan mempengaruhi transkripsi dari DNA yang ada di dalam inti sel ya, akan mempengaruhi transkripsi DNA sehingga ketika berefek keluar lagi itu akan menyebabkan protein-protein antiinflamasi menjadi tidak terbentuk ya. Protein-protein antiinflamasi menjadi tidak terbentuk sehingga dia dapat menyebabkan atau meringankan reaksi alergi atau reaksi inflamasi seperti itu.
Penggunaan klinis dari kortikoid ini yang pertama adalah sebagai terapi substitusi pada pasien dengan disufisiensi adrenokortikal seperti pada penyakit Addison, kemudian digunakan juga untuk meredakan alergi, lalu digunakan sebagai imunosupresan pada pasien transplantasi organ atau autoimun ya. Jadi karena efeknya adalah untuk menekan sistem imun, maka dapat digunakan sebagai imunosupresan. Kemudian meredakan gejala inflamasi termasuk pada pasien asma dengan status asmatikus. Ya, kemarin di bahasan tentang asma sudah sama-sama kita ketahui ya bahwa pengobatan asma itu salah satunya bisa menggunakan steroid seperti itu. Lalu digunakan juga untuk percepatan pematangan organ paru-paru pada janin. Lalu kita masuk ke efek samping dari steroid ya. Penggunaan dari steroid ini banyak digunakan secara luas, namun ternyata memiliki efek samping yang cukup banyak juga, di mana efek samping dari glukokortikoid ini dapat menyebabkan imunosupresi ya, dapat menekan sistem imun, kemudian dapat menyebabkan kelemahan otot, kemudian dapat menyebabkan osteoporosis juga karena dia akan menyebabkan menghambat proses penyerapan kalsium yang ada di dalam tubuh. Kemudian dapat menghambat pertumbuhan ya karena akan mempercepat penutupan tulang-tulang pipa yang ada di dalam tubuh, kemudian dapat menyebabkan diabetogen atau penyakit diabetes yang terjadi bukan karena kelebihan gula ya, karena tadi salah satu efek dari kortikoid ini adalah membentuk atau menghasilkan gula yang bukan dari karbohidrat ya. Ketika kondisinya adalah tubuh kelebihan gula, maka otak akan terus-menerus menyuruh dari pankreas untuk menghasilkan insulin. Sehingga ketika terlalu sering terjadi, maka akan terjadi retensi insulin dan akan menyebabkan penyakit diabetes. Kemudian efek yang lain adalah Cushing syndrome atau terjadi penumpukan lemak di bagian wajah ya, sehingga dapat menyebabkan moon face dan peningkatan nafsu makan. Sedangkan pada mineralokortikoid ya yang bekerja pada ginjal tadi itu dapat menyebabkan hipokalemia ya, dapat menyebabkan kekurangan kalium karena kaliumnya banyak diekskresikan keluar tubuh. Kemudian dapat meningkatkan berat badan karena terjadi retensi urin dan penumpukan cairan ya dari aldosteron tadi yang kita bahas di awal. Jenis dari mineralokortikoid ini dapat menyebabkan penumpukan cairan karena dia meretensi urin dan cairan. Kemudian secara umum efek samping dari kortikoid ini adalah memiliki efek sentral karena dia juga dapat bekerja pada SSP atau susunan saraf pusat berupa gelisah, rasa takut, sukar tidur, depresi, dan psikosis. Kemudian memiliki efek androgen ya seperti akne, hirsutisme, dan gangguan haid ya. Jadi efeknya masuk ke dalam hormon kelaminnya seperti itu. Dapat menyebabkan katarak karena naiknya tekanan intraokuler yang menyebabkan glaukoma. Kemudian steroid yang bentuknya tetes mata itu dapat meningkatkan resiko glaukoma. Kemudian dapat menyebabkan bertambahnya sel-sel darah seperti eritrositosis dan granulositosis dan menyebabkan reaksi hipersensitivitas. Sediaan dari steroid ini sangat banyak ya, sangat banyak di masyarakat. Ada yang bentuknya oral, ada yang parenteral, ada yang topikal, ada topikal pada mata atau tetes mata ya. Jadi banyak sekali secara luas digunakan dalam pengobatan ya. Saya tidak sebutkan satu-satu, silahkan teman-teman baca masing-masing. Ini jenis-jenis obat yang steroid yang banyak digunakan di dalam masyarakat seperti itu. Nah,
Di sini bisa kita lihat ya bahwa penggunaan steroid itu lebih banyak dari golongan glukokortikoid daripada dari golongan mineralokortikoid. Di mana kalau dari glukokortikoid itu ada hidrokortison, kemudian prednison, prednisolon, metilprednisolon, triamcinolon, betametason, dexametason. Itu adalah agen-agen steroid yang berasal dari glukokortikoid. Ya, kemudian sedangkan kalau dari mineralokortikoid itu hanya sedikit ya, lebih sedikit dibanding dengan dari jenis glukokortikoid. Di sini menjelaskan bahwa obat-obat dari golongan glukokortikoid ini bagaimana dia proses atau efek untuk retensi garam dan retensi cairan dibandingkan dengan efek antiinflamasinya, di mana golongan glukokortikoid ini memiliki efek antiinflamasi yang lebih tinggi, bahkan ada beberapa jenis yang tidak menyebabkan retensi cairan dan garam. Sedangkan sebaliknya, untuk golongan mineralokortikoid itu lebih banyak efek retensi air dan garamnya dibanding dengan efek antiinflamasinya. Oke, sekian pembahasan kita tentang farmakologi obat-obat kortikosteroid. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.